Baik, selamat pagi Nama Budaya. Saya ucapkan kepada seluruh peserta dan para hadirin sekalian yang telah berkenan untuk hadir dalam rangka sosialisasi pengenalan lingkungan SMA Budi Bakti, yang mana hal ini ditujukan untuk menyambut para mahasiswa PPL dari STAB, Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertajasa. Baik, saya ucapkan selamat datang sebelumnya kepada yang kami hormati Bapak Andi Wijaya, hal ini mewakili dari Yayasan Mulakirti dan juga tim manajemen SMA Budi Bakti, pada Bapak Kadek Yudi Murdana MA, selaku dosen pembimbing dari STAB Kertajasa, dan juga Bunda Ika Nurini, selaku Kepala SMA Budi Bakti, rekan-rekan guru SMA yang telah hadir pada sosialisasi pagi ini, dan yang paling utama adalah mahasiswa PPL ya, dari STAB Kertajasa. Saya sendiri, Hadi, hari ini berlaku sebagai MC ya, izinkan saya untuk memandu acara pagi hari ini sampai selesai. Baik, kita langsung saja untuk memasuki susunan acara untuk kegiatan kita pada hari ini. Oke, yang pertama kita akan melakukan pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan sambutan. Setelah itu ada informasi kegiatan utama, dan terakhir adalah penutup. Baik, kita masuki acara utama, yaitu pembukaan. Saya undang Atas Silani untuk melakukan pembacaan doa. Pada Atas Silani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Sir Hadi atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, selamat pagi, Namo Buddhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, dan pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali kegiatan sosialisasi sekaligus pembukaan praktek pengalaman lapangan mahasiswa STAB Kertajasa Batu, kita awali dengan berdoa. Berdoa pada pagi hari ini, dipersilakan untuk berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dan untuk yang beragama Buddha, sila pimpin dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagawata Dhammo. Swakhato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selanjutnya sila kembalikan kepada Sir Hadi. Baik, terima kasih Sila atas pembacaan doanya. Selanjutnya kita akan masuk ke sambutan. Sambutan pertama akan dilakukan oleh Kepala SMA Budi Bakti kepada Bunda Ika, dipersilakan. Baik, terima kasih Sir Hadi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, yang terhormat kepada Bapak Andi Wijaya, selaku tim manajemen Sekolah Budi Bakti dan perwakilan dari Yayasan Mulakirti. Yang terhormat Bapak Kadek Yudi Murdana MA, selaku
dosen pendamping dari STAB Kertarajasa Batu Malang, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Budi Bakti yang hari ini hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini, dan tentunya yang berbahagia seluruh rekan-rekan calon guru PPL yang saat ini hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi hari ini kita bisa bertemu di dalam ruang virtual dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah menengah SMA Budi Bakti beserta sekaligus menyambut kehadiran rekan-rekan yang akan PPL di SMA Budi Bakti. Perkenalkan, nama saya Ika Nurini, saya selaku Kepala Sekolah di SMA Budi Bakti. Dan, bersyukur hari ini kita bisa bertemu. Saya memang meminta kepada Sir Hadi untuk sedikit menjelaskan tentang latar belakang atau pengenalan lingkungan SMA Budi Bakti, karena melihat bahwa rekan-rekan yang akan PPL, kalau tidak salah ada 6 orang rekan-rekan dari STAB ini yang dalam kegiatan PPL ini dilakukannya secara virtual, tidak bisa datang secara langsung ke sekolah yang dituju, dikarenakan memang kondisi peningkatan atau kondisi sekitar kita, masalah paparan COVID yang ada di mana-mana gitu ya. Dan itu sangat dipahami. Untuk itu maka kami sedikit akan mengenalkan nanti tentang sekolah kami itu seperti apa, supaya dapat gambaran Bapak Ibu sekalian yang akan mengikuti kegiatan PPL. Pertama, SMA Budi Bakti merasa sangat bangga dan bahagia ternyata dipercaya untuk ditunjuk untuk bisa membantu rekan-rekan guru ini memberikan pengalaman dalam praktek pengalaman lapangan di SMA Budi Bakti dalam pengajaran untuk agama Buddha. Mungkin ini adalah pengalaman pertama kami untuk menerima mahasiswa PPL, karena selama ini kami belum mau menerima karena belum menyusun programnya. Jadi menjelang teman-teman ini akan masuk di sini untuk PPL, saya dengan beberapa rekan dari SMA Budi Bakti menyusun program. Jika program ini nanti berhasil, dapat dievaluasi, akan dapat digunakan untuk kampus yang lain juga. Jadi pengalaman kita bersama ya. Nanti akan ada pengarahan dari guru pamong dari SMA Budi Bakti yang diserahkan kepada Tasilani, yang nanti akan membantu rekan-rekan dalam melaksanakan PPL di sini dan bahkan mendampingi ataupun mementor untuk kegiatan ini. Ya, itu saja yang boleh saya sampaikan. Semoga ajang PPL ini dapat memberikan pengalaman yang baru bagi rekan-rekan yang hadir di sini untuk menerapkan ilmu pengetahuan, sikap keterampilan yang sudah dipelajari, yang sudah ditekuni di kampus dan mulai diterapkan langsung dalam profesional kependidikan, yaitu langsung ke kelas. Itu saja dari saya. Selamat datang di SMA Budi Bakti. Semoga bisa betah di sini ya. Baik, walaupun secara virtual, tapi saya tetap akan membuka diri jika dari rekan-rekan dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan secara langsung, secara wapri, boleh. Nanti akan saya share nomor saya, WA saya, dan kita akan tergabung juga dalam satu grup khusus untuk PPL. Itu saja, semangat selalu, sehat selalu, selamat pagi, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak kepada Bunda Ika. Kita lanjut ke sambutan selanjutnya yang kali ini akan diwakili oleh perwakilan dari Yayasan Melakirti merangkap sebagai tim manajemen. Kepada Bapak Tandi Wijaya, waktu dan tempat persilakan. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Selamat pagi. Yang terhormat. Selamat pagi, Pak. Ya, ada Samanera ya, Samanera. Kata Silani, Kepala Sekolah Budi Bakti. Ada dosen pembimbing dari STAB Kertarajasa, Bapak Ibu Guru dan saudara-saudara sekalian, terimalah salam dari saya, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Perkenalkan, nama saya Pandi Wijaya. Kebetulan saya di sini mewakili Pak Agus Gozali sebagai Ketua Yayasan Mulakirti dan juga mewakili tim manajemen sekolah Budi Bakti yang ketuanya adalah Bapak Punan Budiman. Sungguh sangat berbahagia sekali ya kami dari Yayasan dan Sekolah Budi Bakti bisa diberi kepercayaan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa untuk melakukan PPL di sekolah kami. Kebetulan sekolah kami ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ika, itu memang belum pernah menerima guru praktek untuk melakukan PPL. Nah, saya harapkan walaupun untuk pertama kali, kami berharap bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan para guru itu bisa memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya melalui proses pembelajaran di Sekolah Budi Bakti. Kebetulan kami Sekolah Budi Bakti juga tergabung dalam suatu asosiasi sekolah Buddhis Theravada yang bernama Adisti. Jadi kalau dari Bapak Ibu guru atau calon Bapak Ibu guru bisa berkenan, itu juga bisa melakukan praktek di beberapa sekolah yang tergabung dalam Adisti, Asosiasi Sekolah Buddhis Theravada Indonesia. Dan kebetulan ketuanya adalah Bapak Hermanto dan wakil ketuanya adalah Atas Silani Gunandini kalau tidak salah ya. Jadi kalian bisa punya beberapa tempat yang bisa juga anggapnya promosi ya, itu untuk tempat melakukan praktek pengajaran. Nah, saya rasa cukup sekian sambutan dari saya. Jika ada hal-hal yang kiranya berkaitan dengan operasional, bisa langsung menghubungi Ibu Ika ya, atau saya sendiri jika diperlukan. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak kepada Bapak Tandi. Masuknya sambutan terakhir, yaitu sambutan dari pihak kampus atau Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertajasa oleh Bapak Kadek Yudi Murdana MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, sebelumnya diucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan sambutan. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan salam sehat serta berbahagia untuk kita semua. Yang terhormat kami sampaikan kepada perwakilan dari Yayasan Mulakirti beserta tim manajemen. Yang kami hormati Kepala Sekolah dari Sekolah Menengah Atas Budi Bakti, para guru dan staf pengajar di Sekolah Budi Bakti, kemudian para mahasiswa praktikan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, yang dalam kesempatan pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat, dan dengan segala kebajikan yang kita lakukan selama ini mengkondisikan untuk kita bisa berkumpul pada acara yang sangat berbahagia ini. Dan sebelumnya kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Yayasan Mulakirti maupun dari manajemen Sekolah Menengah Atas Budi Bakti atas berkenannya menjadikan SMA Budi Bakti sebagai salah satu tempat praktik kami untuk melaksanakan program tahunan, yaitu praktik pengalaman lapangan, praktik mengajar yang dilakukan oleh para mahasiswa kami yang saat ini berada di semester 7. Dan untuk itu juga
kami mengucapkan terima kasih atas segala sambutan baiknya, atas segala penerimaan baiknya, mengingat ini juga sebagaimana yang disampaikan tadi, pengalaman pertama kita bersama menjalin kerjasama untuk melaksanakan kegiatan praktik mengajar di sekolah SMA Budi Bakti. Dan kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf dikarenakan situasi dan kondisi saat ini yang mungkin masih belum begitu kondusif untuk dilakukan praktik secara langsung, sehingga kami dari lembaga dapat melakukan praktik ini secara dalam jaringan atau online. Dan untuk itu juga kami sangat berbahagia dengan berbagai sambutan yang diberikan oleh pihak sekolah, sehingga harapannya nanti walaupun dilaksanakan secara online, harapan kedepannya adalah dapat terlaksana dengan lancar, seperti itu. Kemudian secara teknis, praktek pengalaman lapangan ini adalah dilakukan oleh mahasiswa yang sudah menempuh sampai pada semester 7, dan tentunya kami dari program studi pendidikan keagamaan Buddha ini adalah sebagai wadah untuk praktik mengajar mereka, di mana dari berbagai ilmu yang sudah didapatkan di kampus, praktik mengajar ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menerapkan berbagai ilmu tersebut langsung kepada para siswa-siswa yang ada di sekolah, seperti itu. Dan untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan dan juga arahan baik dari pihak yayasan maupun dari pihak sekolah, dan terkhusus juga nanti dari guru pamong untuk dapat membimbing dan mengarahkan mahasiswa kami pada saat melaksanakan praktik mengajar di sekolah SMA Budi Bakti. Dan tentunya karena mahasiswa kami juga masih dalam tahap praktik mengajar, tentunya nanti akan banyak kekurangan dan kesalahan yang mungkin akan dilakukan oleh para mahasiswa kami. Untuk itu kami juga memohon kepada segenap yayasan dan juga pihak sekolah untuk tidak segan-segan memberikan arahan ataupun nasihat agar mereka bisa menjadi seorang guru yang baik ke depannya. Dan untuk itu kami sepenuhnya, saya mewakili Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa, yang dalam hal ini juga kebetulan saya sebagai ketua program studi, dan izinkan saya mewakili dari STAB Kertarajasa dengan ini juga menyerahkan mahasiswa kami untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Sekolah Menengah Atas Budi Bakti. Dan kepada pihak yayasan dan kepala sekolah juga kami menyerahkan berbagai kewenangan yang diperlukan untuk terlaksananya praktik pengalaman lapangan yang baik ke depannya. Sekian, terima kasih atas kesempatan sambutan yang saya berikan. Jika ada kekurangan dan ketidakberkenan kata-katanya, kami sampaikan permohonan maaf. Sekian sambutan yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kadek Budi Murdana atas sambutannya. Baik, kita akan memasuki agenda selanjutnya, yaitu mengenai informasi kegiatan. Tapi sebelum itu, saya informasikan kepada Bapak Tandi, jika memang setelah ini ada kegiatan mendesak, sehingga tidak bisa mengikuti acara ini sampai berakhir, kami persilakan untuk live Zoom. Tapi jika berkenan untuk mengikuti sampai berakhir, kami persilakan. Oke. Berikutnya adalah informasi kegiatan inti mengenai kegiatan PPL oleh mahasiswa dari STAB Kertarajasa ya. Yang pertama yaitu pengenalan guru pamong. Saya undang Tasilani untuk memberikan informasi tentang kegiatan terkait. Baik, terima kasih kepada Sir Hadi. Sebelumnya, terimalah salam kasih, Sotihotu, Namo Buddhaya. Jadi di Namo sini Buddhaya.
Yang pertama adalah Sila ingin memperkenalkan diri terkait pengenalan guru pamong ya. Jadi selama kegiatan 1 bulan ke depan nanti para mahasiswa akan dibimbing dari Sila, dan nanti Sila yang akan mengkoordinasi kegiatan selama 1 bulan, beserta juga nanti yang akan membantu berkoordinasi dengan pihak sekolah. Adapun beberapa kegiatan ya terkait dengan aktivitas yang nantinya akan dilakukan selama 1 bulan ke depan akan Sila share. Sila Hadi, Sila minta tolong dijadikan host untuk share screen. Ya, Sila. Sila izin mau share screen, Sila Hadi. Oh, oke. Silakan, Sila. Baik, terima kasih Sila Hadi. Jadi di sini sekaligus juga Sila menyampaikan tentang pengenalan guru sekaligus kegiatan selama 1 bulan ke depan. Di sini kalau nama Sila tentu guru-guru PPL sudah kenal ya, dan juga merupakan alumni sana, jadinya sepertinya Sila tidak perlu panjang lebar untuk perkenalan nama. Di sini Sila mengampu pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian terkait hal-hal nanti yang ingin ditanyakan kepada Sila, bisa ditanyakan melalui kontak WA yang sudah tertera ya di dalam layar. Kemudian adapun kegiatan yang akan dilakukan selama para mahasiswa nanti praktek di sana atau praktek di SMA Budi Bakti, yang pertama adalah para mahasiswa nanti bisa mengisi daftar hadir ya. Tentunya untuk ketentuan peraturan peserta PPL di sini yang pertama adalah hadir tepat waktu, kemudian mengisi daftar hadir ya, melengkapi administrasi, dan tentunya juga para mahasiswa ini diharapkan mampu menjalin komunikasi dengan baik dari antara sesama teman ataupun juga dengan pihak sekolah. Untuk daftar hadir itu sendiri nanti akan Sila share, dan itu diharapkan para mahasiswa nanti mengisi ya setiap harinya. Selain di dalam bentuk link Google Form, juga Sila siapkan dalam bentuk file. Nantinya dalam bentuk file ini akan Sila share beserta dengan beberapa file administrasi lainnya yang para mahasiswa juga perlu lengkapi. Kemudian keterkaitan dengan melengkapi administrasi ini, nanti para mahasiswa ya Sila share terkait dengan file-file yang diperlukan. Dan selain itu, jika nanti juga para mahasiswa ini memerlukan dengan file-file yang terkait dengan sekolahan, nanti bisa berkoordinasi dengan Sila atau bisa langsung menghubungi Bunda Ika atau guru-guru yang lain yang ada di SMA Budi Bakti. Kemudian terkait dengan komunikasi ya, komunikasi ini tentunya diharapkan menjalin komunikasi dengan guru baik dari staf SMA Budi Bakti ataupun dari pihak sekolah. Dan rencana PPL selama 1 bulan, khususnya di bulan Oktober ya, dimulai hari ini sebagai pembukaan, ada beberapa hal yang tentunya juga nanti akan menjadi kegiatan para mahasiswa ya. Yang pertama adalah tentu di hari ini tepatnya ya, poin yang kita lakukan adalah sosialisasi dan pembukaan kegiatan PPL.
Dan kemudian pembuatan grup WhatsApp ya, dan tentunya terima kasih sekali dari para mahasiswa sudah membuat grup WhatsApp ini ya, yang sudah dikoordinasi juga oleh salah satu mahasiswa STAB Kertarajasa. Kemudian melengkapi administrasi, dan minggu kedua nanti para mahasiswa yang pertama adalah Sila akan sampaikan terkait dengan tema materi, dan berikutnya adalah pembuatan perangkat pembelajaran. Nanti bagian perangkat pembelajaran ini akan Sila paparkan ya setelah di slide berikutnya. Kemudian juga kalau misalnya bagian melengkapi administrasi baik dari Sila itu sendiri ataupun terkait dengan mungkin administrasi dari pihak sekolah, juga teman-teman yang lain yang mungkin pada saat itu belum melakukan kegiatan pembelajaran bisa melengkapi administrasinya. Kemudian di minggu ketiga ini juga kalau misalnya masih terkait ada yang belum melengkapi administrasi, teman-teman juga bisa, atau guru PPL ini juga bisa untuk melengkapi administrasi. Dan di minggu ketiga ini juga tentunya dari guru PPL ya, di sini ada tugas juga terkait dengan pembuatan soal ya. Yang pertama adalah soal pilihan ganda dan esai. Dan di minggu keempat di sini para mahasiswa ini menganalisis pembelajaran bersama guru pamong. Nanti 6 orang ini ya di minggu keempat ini mengikuti kegiatan pembelajaran bersama dengan Sila. Jadi nanti tugasnya dari guru-guru yang PPL ini silakan menganalisis pembelajaran apa saja yang dilakukan selama di dalam kelas. Dan di minggu kelima adalah praktek micro teaching ya. Artinya teman-teman dari STAB Kertarajasa ini melakukan praktik pembelajaran sendiri. Nanti akan Sila bantu untuk mengawasi. Dan di minggu kelima ini juga ada ujian micro teaching, nanti akan dibantu dari rekan-rekan guru SMA Budi Bakti untuk melakukan penilaian. Dan berikutnya di minggu ke-6 ya, minggu ke-6 ini antara akhir atau awal dari November nanti penutupan kegiatan PPL. Nah, untuk kegiatan selama PPL di Budi Bakti ya, ini tadi melengkapi administrasi, membuat perangkat pembelajaran ya selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pembelajaran, praktik micro teaching, membuat soal dan ujian micro teaching. Untuk administrasi ini Sila rincikan menjadi 6 poin ya. Yang pertama mengisi absensi kehadiran baik di Google Form ataupun melalui file yang akan Sila share nanti. Dan yang kedua adalah mengisi buku nilai dan jurnal sikap. Nanti juga Sila share dalam satu folder. Dan yang berikutnya adalah mengisi jurnal mengajar, mengisi buku penilaian mahasiswa. Penilaian mahasiswa ini nanti yang mengisi penilaian baik antara Sila terhadap para mahasiswa yang praktik ini maupun juga antar sesama teman. Jadi nanti kalau misalnya yang mengajar adalah A, maka yang B, C dan yang lainnya itu juga melakukan penilaian. Jadi penilaiannya dari Sila dan juga dari teman-temannya. Dan yang berikutnya adalah melengkapi pembagian jadwal mengajar per hari ya. Sila sudah rinci di dalam satu file. Nanti di sana silakan guru-guru PPL ini nanti membagi siapa yang dapat untuk minggu ini siapa yang dapat di kelas 10, siapa yang dapat di kelas 11 dan siapa yang dapat di kelas 12. Kemudian yang keenam adalah mencari kelengkapan administrasi yang diperlukan ke staf Budi Bakti, mungkin seperti misalnya pengetahuan tentang kurikulum dan lain sebagainya. Silakan teman-teman atau guru PPL ini juga untuk melengkapi hal-hal tersebut. Berikutnya adalah terkait dengan perangkat pembelajaran ya. Di sini
ada 6 perangkat pembelajaran nanti yang akan dibuat oleh masing-masing mahasiswa. Yang pertama adalah membuat silabus pembelajaran, yang kedua adalah membuat prota atau program tahunan, yang ketiga membuat promes program semester, dan yang keempat adalah membuat AME atau analisis minggu efektif, dan yang keempat adalah analisis KKM ya, atau kriteria ketuntasan minimal, dan yang keenam adalah membuat RPP. Untuk terkait hal-hal lain nanti terkait pembuatan RPP tentunya memerlukan materi pembelajaran, dan materi pembelajaran juga sudah Sila bagi ya. Sila bagi menjadi 6. Jadi nanti masing-masing dari para mahasiswa ini akan mendapatkan 1 semester. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis pembelajaran. Nanti ketika para mahasiswa ini ikut serta ketika Sila mengajar, tentu yang perlu untuk diamati ya, yang pertama adalah kehadiran ya, yang kedua mengikuti kegiatan pembukaan. Kalau pembukaan ini ya tentunya bisa diawali dengan doa dan lain sebagainya. Nanti silakan hal-hal dari tahap 1 sampai 6 ini para mahasiswa untuk diamati ya apa yang dilakukan. Dan yang kemudian adalah yang ketiga mengamati kegiatan pembelajaran, dan yang keempat mengikuti kegiatan penutupan, dan yang kelima kesimpulan, serta yang keenam adalah menyampaikan KBM di pertemuan mendatang atau kegiatan belajar mengajar di minggu berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah praktek mengajar mandiri ya. Di sini tentu Sila nanti akan membantu mengawasi teman-teman di dalam mengajar atau guru yang nantinya akan praktek di dalam satu kelas tersebut ya. Untuk ruang mengajar itu sendiri di sini keseringan kami menggunakan Zoom ya. Dan selain Zoom, untuk penunjang yang lainnya juga bisa menggunakan Google Meet atau bahkan Google Drive untuk share materi dan lain sebagainya, dan Google Form untuk mempersiapkan mungkin nanti dari guru PPL ini ingin memberikan tugas kepada para siswa kami. Kemudian untuk link Zoom ini per kelas nanti akan Sila share di grup ya, share di grup guru PPL, dan tentunya juga di sini yang mengajar ataupun yang tidak mengajar juga tetap wajib mengisi kegiatan absensi ya. Dan yang berikutnya di sini adalah pembuatan soal. Pembuatan soal di sini Sila juga membaginya menjadi 6 tahap. Nah, yang pertama adalah kesesuaian materi yang disampaikan ya dalam ranah pembuatan soal ini. Kemudian yang kedua adalah tentu pembuatan soal ini nanti per individu ya, per individu. Jadi setiap orang masing-masing membuat soal pilihan ganda maupun esai. Di sini sudah Sila tentukan untuk pilihan ganda itu sendiri per mahasiswa. Untuk pilihan ganda sebanyak 10 soal dan untuk esai sebanyak 5 soal ya. Dan yang berikutnya adalah untuk file-file ini nanti dikumpulkan dalam satu file atau satu folder ya bersama dengan berkas administrasi. Nanti di-share ke Sila ya. Bisa mungkin nanti dikumpulkan di dalam satu wadah di Google Drive atau dikumpulkan di dalam satu wadah file nanti di-share ke Sila. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada ujian micro teaching ya. Yang tentunya masing-masing peserta PPL nanti akan diuji. Yang pertama nanti untuk guru yang akan menguji tentunya juga dari guru-guru SAP SMA Budi Bakti ya yang akan menilai. Kemudian penilaian dari guru mapel lain ya
Yang berikutnya adalah penilaian per individu. Sama juga nanti selain dari Sila dan guru-guru yang lain, di sini juga para mahasiswa juga menilai teman-temannya melakukan ujian micro teaching. Yang berikutnya adalah sistem pembelajaran SMA Budi Bakti ya. Kemarin Sila mengambil dari dari yang sudah disampaikan oleh salah satu guru ya. Di sini sebenarnya dari kami SMA Budi Bakti ya, untuk saat ini adalah sistem kami online ya, atau belajar dari rumah masing-masing. Tetapi ada wacana yang kemungkinan, tapi ini masih belum terlaksana ya, masih menunggu kepastian, akan ada sistem shipping ya, yang artinya di mana di sini nanti kalau misalnya kebetulan para mahasiswa yang praktek ini nanti pas ketika praktek sudah masuk shipping ini ya, nanti secara otomatis akan ada kegiatan Senin, Selasa, Rabu sebagai kelas online dan Kamis, Jumat, Sabtu sebagai kelas offline. Nah, nanti kalau misalnya hal-hal seperti ini, tentu para mahasiswa hanya bisa melakukan kegiatan praktek ini di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nanti untuk info selanjutnya ya terkait dengan sistem shipping ini akan Sila informasikan. Tetapi untuk saat ini kegiatan yang dilakukan masih dengan kegiatan sistem online atau belajar dari dalam jaringan. Dan berikutnya untuk jam pelajaran ya, kurang jelas ya fotonya Sila. Jam pelajaran kalau misalnya nanti masuk pembelajaran shipping, secara otomatis di sini nanti para mahasiswa ini yang pertama ya untuk kelas agama itu sendiri 2 jam itu offline, 1 jam online. Maka secara otomatis jadinya berbagi jam ya. Jadi teman-teman guru PPL ini nanti khusus belajar di 1 jam bagian online, nanti 2 jamnya Sila yang mengajar. Dan terkait untuk waktunya itu sendiri, nanti di dalam 1 jam di kelas online dan offline ini ada 25 menit ya. 25 menit. Betul ya Sir Hadi, 25 menit ya? Iya Sila, kira-kira segitu waktunya. Oke, baik, terima kasih Sir Hadi. Jadi nanti kalau misalnya ada pembelajaran shipping ini secara otomatis teman-teman yang PPL mengajar 25 menit, nanti sisanya di bagian offline nanti Sila yang akan mengajar. Dan berikutnya di sini perencanaan ya. Ini yang bagian yang Sila sampaikan bagian shipping tadi itu masih perencanaan dan menunggu informasi selanjutnya untuk diadakan kegiatan tersebut. Dan jika kegiatan shipping ini belum dilakukan, maka secara otomatis teman-teman yang PPL ini tetap mengajar seperti biasa ya. Dalam satu pertemuan ya, satu pertemuan itu kelas agama ada 3 jam dan masing-masing di situ ada 40 apa 45 menit ya Sir Hadi? 40 menit Sila per jamnya. Baik, terima kasih Sir Hadi. Ada 40 menit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 40 menit dalam satu kelas itu ada 3 jam, jadi dikalikan saja 40 dikali 3 ada 120 menit ya. Silakan untuk diolah kegiatan yang dilakukan apa saja selama mengajar. Nah, ini rinciannya ya. Ada 40 menit, satu kali pertemuan ada 3 jam, jadi 3 dikali 40 sama dengan totalnya dalam satu kali mengajar itu ada 120 menit. Kemudian jadwal pembelajaran ya, ini secara garis besarnya Sila buat untuk para mahasiswa yang akan PPL. Sila mengajar mulai dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi di hari Senin ini secara garis besarnya ada mengajar di kelas 10 IPS. Di hari Selasa ada kelas 11 IPA dan IPS.
Di hari Rabu ada kelas 10 IPA, di hari Kamis ada kelas 11 IPA 1, ada kelas 12 IPA 1 dan kelas 12 IPS. Dan yang terakhir di hari Jumat adalah kelas 12 IPA 2. Jadi kelas 12-nya ini ada 3 kelas ya. Silakan untuk nanti guru-guru PPL ini membagi siapa yang dapat di kelas tersebut. Atau misalnya minggu depan juga mau di rolling, misalnya siapa yang dapat di kelas 10 dan kelas 11 serta kelas 12 juga dipersilakan. Untuk pembagian jadwalnya nanti sila serahkan kepada guru-guru yang akan praktek. Dan kemudian untuk buku yang sila pegang ya, dan juga yang anak-anak pegang adalah yang pertama ini buku EHIPASIKO ya, EHIPASIKO Kurikulum 2013. Nah, kemudian bagian EHIPASIKO KTSP ini hanya sebagai penunjang tambahan materi. Sama juga dengan pendidikan agama Buddha budi pekerti dari Kementerian Pendidikan ya. Ini juga sebagai penunjangnya. Yang utamanya adalah anak-anak juga pegang, itu adalah buku EHIPASIKO Kurikulum 2013. Nah, sekiranya itu yang kiranya ya gambaran untuk kegiatan selama 1 bulan ke depan. Terkait hal-hal lain nanti bisa dipertanyakan lebih lanjut kepada Sila, baik melalui grup ataupun WA pribadi. Sekian, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari para mahasiswa PPL ini, dipersilakan. Ada rekan-rekan mahasiswa, dipersilakan untuk bertanya. Atau mungkin bingung tadi, karena banyak sekali yang harus dilakukan ya. Oke, sedikit nambahin ya, Sir. Oke, silakan, tadi mungkin ada yang bingung, maksudnya kenapa sistem shifting gitu ya. Jadi yang dijelaskan Sila tadi adalah di Samarinda sendiri ada wacana untuk tatap muka terbatas karena sekolah diminta untuk mempersiapkan kesiapannya di bulan September kemarin. Tetapi belum ada surat SK putusan kapan dilaksanakannya. Nah, terkait dengan hal tersebut, sekolah sudah mempersiapkan segalanya supaya ketika surat tersebut meluncur nanti, kita langsung bisa berpindah. Bahkan sosialisasi kepada orang tua pun sudah dilakukan. Namun, seandainya ternyata belum dinyatakan ada di 1 bulan ini atau 2 bulan ini, berarti kegiatan akan tetap kembali seperti biasa, yaitu daring tadi. Nah, sistem-sistem ini sebenarnya adalah sistem blended learning, yaitu campuran antara daring dan luring. Jadi 3 hari daring, 3 hari luring. Saya sih berharapnya belum diputuskan supaya teman-teman dari STAB ini bisa mengikuti kegiatan virtual pembelajarannya lebih maksimal lagi. Karena kan kalau dilakukan nanti memang sudah masuk ke dalam sistem tatap muka terbatas ini, ternyata di daringnya itu cuma 1 jam, kasihan teman-teman. Harapannya belum ada. Jadi ini saja. Jadi tadi bingung shifting apa gitu ya. Ini sudah dijelaskan. Semoga bisa lebih paham gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau seandainya belum muncul pertanyaan, tidak apa-apa, nanti di note dulu. Di akhir bisa kita bahas atau nanti bisa kita obrolkan ketika ada di grup bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sarah. Terima kasih Bunda Eka. Oke. Dari teman-teman mahasiswa udah paham semua atau setengah 50-50 nih. Mungkin kalau misalkan ada, mungkin banyak hal yang sebenarnya ingin ditanyakan ya, tapi mungkin ragu karena di sini masih ada dosen pembimbing gitu, kemudian ada rekan-rekan guru dari SMA Budi Bakti gitu ya, mungkin sungkan gitu. Jadi nggak apa-apa, jadi nanti seperti sesuai dengan susunan acaranya, nanti di akhir saya akan take over ini Zoom meetingnya kepada Sila ya, nanti Sila yang akan punya sesi khusus kepada teman-teman mahasiswa, jadi mungkin di situ kalian bisa lebih nyaman bicaranya karena teman-teman yang lain udah nggak ada, seperti rekan-rekan guru, kemudian mungkin bapak dosennya juga udah live juga, jadi mungkin di situ kalian punya sesi yang lebih intim gitu ya untuk bertanya-tanya terkait dengan sistem pembelajaran di SMA Budi Bakti. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ya untuk penjelasan untuk agenda kita hari ini. Ya.
Itu tadi adalah informasi kegiatan mengenai rencana PPL ya oleh mahasiswa dari Sekolah Tinggi Arga Buda Kertarajasa dan juga sedikit ramah tamah seperti itu. Nah, sebelumnya izinkan saya selaku sebagai perwakilan dari SMA Budi Bakti ya untuk menyampaikan sedikit informasi ya terkait dengan profil sekolah SMA Budi Bakti seperti itu. Nah, berikut ini adalah visi misi ya dari Sekolah Budi Bakti ya. Jadi Sekolah Budi Bakti itu mulai dari KBTK sampai SMA seperti itu. Jadi yang mana visinya adalah mewujudkan anak didik yang berbudi luhur, sukses dan bahagia. Sementara visinya untuk menyelenggarakan pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai moralitas, kreativitas, dan kemandirian dalam lingkungan belajar yang menyenangkan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman PPL di sini bisa spotlight gitu ya, yang di highlight di sini bahwasanya dalam proses pembelajaran di SMA Budi Bakti itu nggak hanya menuntut dari sistem dari nilai secara akademik gitu, tapi juga non akademik gitu. Tapi di samping itu juga penting bahwasanya kita menumbuhkan minat belajar gitu ya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan gitu. Jadi ketika belajar gitu tidak ada rasa tertekan seperti itu ya. Nah, mungkin ini bisa menjadikan acuan gitu ketika nanti teman-teman mahasiswa ketika menyiapkan modul pembelajaran atau mungkin modul pembelajarannya seperti apa gitu ya. Karena tadi udah disampaikan bahwasanya proses pembelajaran itu dilakukan selama 3 kali 40 menit ya. Tapi biasanya kami sendiri karena ini sesi virtual gitu ya, mungkin cukup melelahkan jika harus menghabiskan waktu selama 120 menit di Zoom gitu ya. Itu agak menyakitkan. Menyakitkan tulang belakang gitu ya, menyakitkan jasmani dan rohani seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa disetting seperti apa gitu, karena sejatinya pembelajaran online di SMA Budi Bakti ini udah berlangsung dari awal pandemi masuk ke Samarinda gitu ya, kira-kira bulan Maret kalau nggak salah, Maret 2019 gitu. Jadi ini berjalan hampir 2 tahun seperti itu. Jadi anak-anak udah ya bisa dikatakan cukup terbiasa gitu. Jadi kalau misalkan ngerasa nih karena teman-teman mahasiswa gitu kan bersemangat gitu, saya harus all out gitu, saya harus tampil show off di depan anak-anak selama 120 menit, ini mohon dipertimbangkan. Ini aja saya yakin nih pasti teman-teman ini agak lelah ya gitu, karena harus open cam gitu kan, terlihat berwibawa gitu, duduk tegak gitu, padahal di belakang udah cenut-cenut gitu, soalnya saya juga sama gitu ya. Oke, jadi itu bisa dijadikan pertimbangan di sini. Nah, berikut ini adalah sejarah singkat ya yang bisa saya rangkum bahwasanya Sekolah Budi Bakti ini adalah sekolah umum swasta ya. Nah, jadi kenapa di highlight sekolah umum swasta? Karena selama ini banyak pihak-pihak di luar sana itu melabeli bahwasanya Sekolah Budi Bakti ini adalah sekolah Buddhis gitu ya. Jadi kayak yang karena mungkin lokasinya, jadi kalau teman-teman nanti misalnya jalan-jalan ke Samarinda gitu, kemudian main-main ke SMA Budi Bakti gitu ya. Jadi sekolah kami ini satu areal dengan Viara Muladharma gitu ya. Viara Muladharma gitu. Dan jadi nanti kalau misalkan orang berpikir bahwa wah ini karena di areal Viara ini pasti sekolah Buddhis nih kayak gitu. Terus nanti kalau ngeliat guru-gurunya kok berjilbab gitu, terus bapak-bapaknya kok sholat Jumat gitu loh. Ini sekolah apaan gitu ya? Kayak mereka surprise sendiri gitu. Nah, jadi memang sekolah ini adalah sekolah umum gitu karena tapi memang ini diinisiasi oleh Yayasan Mulakirti ya, yang tadi diwakili oleh Bapak Tandi Wijaya. Beliau sebagai perwakilan dari Yayasan Mulakirti dan juga tim manajemen Sekolah Budi Bakti gitu. Jadi mereka mendirikan sekolah gitu atas inisiasi memang dari umat Buddha, tapi bukan hanya untuk umat itu sendiri gitu. Jadi memang goals-nya memang ini ya sekolah seperti sekolah pada umumnya seperti itu. Dan sekolah ini berhasil didirikan gitu pertama kali berdiri pada tahun 2005. Ya, yaitu di KBTK Budi Bakti. Nah, untuk lokasinya sendiri dari KBTK dan juga SD, SMP, SMA itu terpisah gitu. Jadi nanti kalau misalkan jalan-jalan untuk KBTK-nya itu berada di Jalan Mula Warman ya, sementara untuk SD, SMP, SMA itu berada di satu areal yang tadi berdekatan dengan
Vihara Mula Dharma. Nah, untuk SMA Budi Bakti sendiri itu berdiri 10 tahun, lebih tepatnya tanggal 5 Februari 2015 ya, untuk SMA Budi Bakti, dan menerima angkatan pertama sebanyak 19 orang gitu. Ini pasti kayak yang, wah sekolah apaan nih kok 19 orang doang muridnya gitu ya. Ini sekolah apa privat gini. Jadi memang konsep SMA Budi Bakti itu adalah small class gitu ya, small class. Jadi kalau misalkan teman-teman main ke sini gitu, jadi kalau ngelihat kelasnya itu kecil gitu ya, yang mungkin rasio untuk muridnya itu hanya 15 sampai 20 gitu. Itu udah maksimal 15 sampai 20 siswa per kelas gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan belajar offline di sini gitu, mungkin sebagian orang berpikir wah ini pasti akan sangat efektif ya gitu, karena kelasnya tidak besar, jumlah siswanya tidak banyak gitu, tidak akan sulit untuk mengatur seperti itu. Ya, jadi memang konsepnya seperti itu. Dan saat ini di tahun ajaran 2021-2022 SMA Budi Bakti itu ada muridnya sekitar 116 orang ya, tersebar dari kelas 10, 11, dan 12. Dan dari tahun 2015 ya sampai sekarang, jadi lulusan pertama itu di tahun 2017-2018 ya. Nah, itu sampai sekarang ada sekitar 86 orang, 86 siswa ya yang telah berhasil lulus dari SMA Budi Bakti yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik dalam maupun luar negeri gitu. Dan ini ada juga yang beberapa lanjut untuk mengikuti kursus seperti itu. Jadi tidak semuanya itu lanjut ke perguruan tinggi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Tadi beberapa kali Sila menyinggung gitu, kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan kepada ya Bapak Kadek Yudi. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Terima kasih banyak. Terima Mohon maaf kasih. ada Ya. kegiatan lanjutan lift Silakan terlebih dahulu. Bapak. Ya, Baik. silakan. Oke, ya saya lanjutkan. Nah, tadi Sila beberapa kali menyinggung bahwasanya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada pihak guru ya dari SMA Budi Bakti. Nah, ini saya perkenalkan profil singkat mengenai guru dan staf di SMA Budi Bakti. Oke, yang pertama ini adalah kepala sekolah ya, dari awal tadi udah mengikuti kita ya sampai sekarang, Bunda Ika Nur ini. Profil beliau tempat lahir di Sukoharjo 24 Juni 1983. Ini nomor ponselnya gitu. Boleh dihubungi melalui WA, tentunya di jam kerja ya. Panggilan akrabnya adalah Bunda Ika. Jadi kalau misalkan guru-guru di SMA Budi Bakti ini, di sekolah Budi Bakti ya, lebih tepatnya, kami akrab memanggil guru wanitanya itu sebagai Bunda, seperti itu. Kemudian guru laki-lakinya itu sebagai Bapak, atau mungkin yang guru bahasa asing seperti saya, guru bahasa Inggris itu biasanya dipanggil Mister gitu. Ya, Mister atau Sir Hadi. Ya, lanjut. Ini adalah saya. Ya, saya sendiri selain mengajar bahasa Inggris dan PKN, saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan ini juga rekan saya Pak Aryo ya. Kalau misalkan nanti bertemu secara virtual ya, gitu. Beliau adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum gitu. Beliau mengampu kimia dan sejarah gitu. Saya lanjut. Ini adalah Pak Eko dan Pak Sidik. Nah, Pak Eko sepertinya beliau ada di sini. Halo Pak Eko. Oke, ada ya. Ya, beliau adalah kepala laboratorium komputer yang hari ini adalah hari tersibuk terakhir ya dari kemarin, karena di sekolah kebetulan ada, mungkin teman-teman PPL tahu ada asesmen nasional ya untuk anak-anak SMA kelas 11 ya. Jadi mengharuskan siswa-siswa memang harus turun ke sekolah, dan Pak Eko ini adalah tim sibuk selama 2 hari ini dan beberapa hari kemarin untuk mengurus hal tersebut. Nah, ini ada Mr. Sidik, sama seperti saya, beliau juga mengampu pelajaran bahasa Inggris ya, yang mana di sini beliau juga dipercayakan sebagai pembina OSIS. Oke, lanjut. Di sini ada Bunda Tina dan Bunda Yuli. Beliau adalah kedua-duanya sama-sama mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini adalah beberapa mata pelajaran lain yang diampu ya. Nah, Bunda Tina sendiri dipercayakan sebagai kepala perpustakaan ya,
SMA Budi Bakti. Nah, tapi karena ini lagi masa pandemi, jadi perpustakaannya belum aktif dan saya sekarang yang menempati perpustakaan sebagai ruang mengajar seperti itu. Nah, kita lanjut. Sini ada Bunda Widya dan Bunda Lena. Ya, Bunda Widya di sini sebagai guru kimia ya. Secara khususnya guru kimia dan juga ada mata pelajaran lain juga dipercayakan sebagai kepala laboratorium kimia. Sini ada Bunda Lena sebagai guru matematika. Oh ya, Pak Eko itu tadi juga sama seperti Bunda Lena ya. Beliau juga mengampu mata pelajaran matematika. Seperti itu. Oke, lanjut. Sini ada Bunda Tiara dan Bunda Arin. Nah, kalau tadi Bunda Widya sebagai lab kimia, Bunda Tiara sebagai lab fisika. Sementara ini Bunda Arin sebagai guru BK ya, SMA Budi Bakti. Oke. Nah, ini Pak Edi, orangnya juga ada di sini ya. Halo Pak Edi. Nah, beliau sudah melambaikan tangan kamera. Oke, Pak Edi sendiri ini adalah guru, lebih tepatnya expert ya, di bidang ekonomi. Dan juga ada Pak Didik, beliau sebagai guru olahraga, ya, dan juga koordinator untuk sarana dan prasarana gitu. Nah, karena ini kita lagi belajarnya online, jadi untuk hal yang berkaitan dengan kegiatan sarana dan prasarana ini belum terlalu belum terlalu terlihat gitu. Tapi karena kita sedang persiapan untuk belajar tatap muka, jadi kita mulai mempersiapkan kembali seperti itu. Nah, ini yang belum yang terakhir. Ini adalah Pak Dika, ya. Halo Pak Dika. Pak Dika adalah ekspertis di bidang geografi ya. Ya, sementara ini adalah Bunda Yani, ini adalah staf tata usaha seperti itu. Jadi biasanya kami menghubungi beliau untuk hal-hal yang bersifat administratif gitu, atau mungkin untuk ATK seperti dan sebagainya, untuk supply kami menghubungi Bunda Yani. Dan yang ini yang terakhir adalah guru agama di SMA Budi Bakti. Yang pertama ini atas Silani ya, tadi udah kelihatan profilnya. Beliau adalah pengajar agama Buddha di seluruh kelas ya. Kali ini adalah Bunda Novita, ini mengajar guru agama Kristen ya. Yang terakhir ada Bunda Martina untuk agama Katolik seperti itu. Nah, harapannya dari pengenalan singkat ini secara virtual, para teman-teman PPL di sini bisa kenal gitu ya, mungkin tidak akrab tapi kenal gitu, jadi tahu oh ini adalah guru-guru dari SMA Budi Bakti seperti itu. Oke, ya itu dari saya. Mungkin ini adalah akhir dari pertemuan kita hari ini. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih kepada teman-teman mahasiswa, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Atau mungkin dari rekan-rekan guru, Bunda Ika mungkin ada hal yang mau disampaikan terkait dari kegiatan hari ini? Baik, terima kasih Sir Hadi. Memang sengaja untuk hari ini kami mengenalkan profil sekolah, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi rekan-rekan guru PPL nanti untuk lebih lanjutnya bisa melihat di beberapa medsos milik SMA Budi Bakti, baik di FB maupun Instagram. Kami juga ada YouTube. Lebih mengenalnya seperti apa sih, karena di YouTube itu sudah diunggah beberapa banyak ya video anak-anak melakukan tugas sosialisasi ataupun apapun, profil sekolah seperti apa sih sekolahnya, bentuk ruangannya seperti apa, boleh dilihat di situ. Siapa tahu Bapak Ibu membutuhkan dokumentasi atau membutuhkan informasi dari situ. Itu saja. Terima kasih, Sir. Baik, terima kasih banyak Bunda Ika. Oke, kelihatannya rekan-rekan mahasiswa masih pada malu-malu ya. Jadi kita langsung akhiri saja kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya selaku pembawa acara, mohon maaf ya jika ada salah kata maupun tindakan yang saya lakukan selama kegiatan yang berlangsung menyinggung perasaan pada para hadirin sekalian, dan juga saya ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah berkenan untuk hadir dalam acara hari ini walaupun kita mengikuti acaranya secara virtual, dan harapan
saya dan mungkin harapan kita semua bahwasanya acara ini, kegiatan PPL ini dapat berlangsung dengan lancar seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan men-take over dulu untuk Zoom meeting-nya kepada Sila ya. Bahwa nanti bisa dilanjutkan untuk kegiatan briefingnya pada mahasiswa yang lain. Oke, saya pikir itu dari saya, mewakili dari seluruh keluarga besar SMA Budi Bakti. Saya mengucapkan minta maaf dan terima kasih banyak. Saya kira cukup. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Eko. Zoom meeting ya, izin live ya. Ya, terima kasih. Izin live ya, Sila. Thank